Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pelajaran matematika kelas 8 semester genap. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang masih bab teorema Pitagoras, yaitu Pitagoras pada segitiga. Nah, adapun materi yang dibahas pada hari ini adalah jenis segitiga. Nah, apa itu jenis segitiga? Apa saja jenis segitiga dan bagaimana ciri-cirinya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Nah, jika pada suatu segitiga ABC mempunyai panjang sisi-sisi A, B, dan C, maka terdapat 3 macam jenis segitiga. Nah, jadi jenis segitiga di sini ada 3 macam yang kita bahas. Yang pertama itu syaratnya jika C kuadrat atau C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka itu dinamakan segitiga lancip. Kemudian yang kedua, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga itu dinamakan segitiga siku-siku. Nah, yang ketiga, jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut dinamakan segitiga tumpul. Nah, jadi di sini yang harus kita ingat, apabila C kuadrat ini kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, itu namanya segitiga lancip. Ingat, lancip itu berarti kurang dari. Nah, apabila sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka itu adalah segitiga siku-siku. Sedangkan segitiga tumpul itu jika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi ingat ya, kalaunya kurang dari itu lancip, kalaunya sama dengan itu siku-siku, kalaunya lebih dari itu dinamakan segitiga tumpul. Nah, lalu apa sih C itu? Nah, C itu adalah sisi yang paling panjang. Maksudnya seperti apa? Silahkan lihat contoh berikut. Nah, di sini ada 3 contoh. Tentukan jenis-jenis segitiga berikut. Nomor 1, 2 cm, 4 cm, dan 6 cm. Yang kedua, 5 cm, 9 cm, dan 10 cm. Yang ketiga, 15 cm, 12 cm, dan 9 cm. Kita bahas satu persatu. Nah, ini rumus yang di slide awal tadi. Kita kerjakan dari yang pertama. Nah, di sini ada 2, 4, 6. Kita tentukan terlebih dahulu yang C. Tadi sudah saya katakan bahwa C itu adalah sisi yang paling panjang. Nah, lihat antara 2, 4, dan 6. Ini yang paling panjang yang mana? Iya, yang paling panjang adalah 6 cm. Berarti 6 cm ini adalah nilai C. Sedangkan 2 ini A, dan 4 ini adalah nilai B. Antara A dengan B ini tidak kenapa atau tidak apa-apa tertukar. Yang penting yang paling panjang ini adalah nilai C. Cara menyelesaikannya kita tulis dulu C kuadrat titik-titik A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C-nya yang paling panjang 6, berarti 6 kuadrat, A-nya 4 kuadrat, B-nya 2 kuadrat. Nah, ini tidak apa-apa tertukar. Apabila A-nya mau 2 kuadrat, B-nya 4 kuadrat juga tidak mengapa. Yang penting C-nya ini yang paling panjang. 6 kuadrat itu hasilnya 36. 4 kuadrat 16, 2 kuadrat adalah 24. Nah, kita jumlahkan ini. 36 tetap, kemudian 16 ditambah 4 hasilnya 20. Nah, kita lihat di sini antara 36 dengan 20. 36 ini lebih besar dari 20 kah atau lebih kecil dari 20? Nah, iya, 36 ini adalah lebih kecil, 36 ini adalah lebih besar dari 20. Nah, jadi tandanya seperti ini. Jadi ingat tadi apabila lebih besar itu dinamakan segitiga tumpul. Nah, jadi contoh yang pertama ini merupakan segitiga tumpul. Contoh yang kedua,
Kita tulis sama terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita tentukan nilai C. Di sini yang paling panjang untuk yang B adalah 10. Berarti C-nya 10, A-nya 9, B-nya 5 atau A-nya 5, B-nya 9. Nah, di sini C-nya 10. 10 pangkat 2 adalah 100, 9 pangkat 2 81, 5 pangkat 2 25. Nah, 81 ditambah 25 itu 106. Kita lihat antara 100 dengan 106. Ini kita lihat 100 ini lebih kecil dari 106 kah atau lebih besar dari 106? Nah, di sini kita lihat bahwa 100 adalah lebih kecil dari 106. Nah, lihat lagi cirinya. Kalau yang lebih kecil itu dinamakan segitiga lancip. Jadi untuk yang B itu namanya adalah segitiga lancip. Kemudian contoh yang terakhir. Di sini ada 15, 12, dan 9. Kita tulis terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita tentukan C-nya. Di sini yang paling besar angkanya adalah angka 15. Jadi C-nya 15, A-nya 12, dan B-nya 9 atau A-nya 9, B-nya 12. Nah, 15 pangkat 2 adalah 225. 12 pangkat 2 adalah 144, 9 pangkat 2 adalah 81. Kita tulis seperti ini, kemudian 144 kita jumlahkan dengan 81, hasilnya 225. Kita lihat, di sini 225, di sini juga 225. Nah, ini berarti adalah sama dengan. Lihat di sini, apabila sama dengan, itu segitiganya dinamakan segitiga siku-siku. Jadi, untuk yang contoh ketiga ini adalah segitiga siku-siku. Nah, jadi seperti ini cara menentukan jenis-jenis segitiganya. Apabila lebih dari itu tumpul, kurang dari itu lancip, dan sama dengan itu adalah segitiga siku-siku. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.